Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba' huda amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum pada pertemuan yang ke-8. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran, mengingat kembali pada pelajaran pertemuan sebelumnya di mana kita telah membahas 5 bab yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dengan begitu kita telah membahas 10 bab yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kita baca redaksi yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wal syariki wal thabati. Faslun fi ta'limil ilmi wa ahlihi. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Faslun fi bidayati sabki wa qadarihi wa tartibihi. Faslun fi tawakkuli. Faslun fi waqti tahsili. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Faslun fil istifadati. Kita lanjutkan yaitu yang ke-11. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fil wara'i halat ta'allum. Faslun fima yurithul hifdha wan nisyan. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi di sini ada 3 tambahan fasal. Kita baca dalam versi terjemah Jawa. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi fasal kaping 10 fil wara'i ing dalem nerangaken wira'i halat ta'allumi ing dalem tingkah ngaji. Faslun utawi fasal kaping 11 fima ing dalem nerangaken barang yurithu kang marisaken napa ma al-hifdha ing apal wan nisyana lan lali. Faslun utawi fasal kaping 13 fima ing dalem barang yajlibu kang nari apa ma ar-rizqa ing rizki wa ma lan nerangaken barang yamna'u kang nyegah apa ma ar-rizqa ing rizki wa ma lan barang yazidu kang tambah apa ma fil umuri ing dalem umur wa ma yanqusu wa ma lan barang yanqusu kang iso ngurangi apa ma wa ma taufiqi lan ora ana utawi pitutung ingsun illa billahi angin iku kelawan Allah alaihi ing atase Allah tawakkaltu pasrah ingsun wa ilaihi lan maring Allah unibu balik sapa ingsun.
Faslun fil wara'i halat ta'allumi. Fasal yang nomor 11 yaitu membicarakan tentang wara' ketika belajar, ketika mencari ilmu. Apa yang dimaksud dengan wara' di dalam mencari ilmu? Artinya dia tidak menyibukkan diri dengan kebutuhan-kebutuhan perut, karena orang belajar itu adalah dalam rangka untuk menggemukkan akal, bukan dalam rangka menggemukkan perut. Jadi dia bersikap zuhud. Apa artinya zuhud? Zuhud itu bukan berarti tidak suka kepada dunia, bukan, tetapi adalah membatasi diri dengan kehidupan-kehidupan dunia. Hal-hal yang tidak perlu itu dihindari. Makan, satu misal, perlu, tapi makan sewajarnya. Makan sewajarnya, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan itu sudah hubbud dunya, suka kepada dunia. Jadi wara' di dalam mencari ilmu, atau dalam bahasa pondok itu harus banyak bertirakat. Di pondok itu harus banyak bertirakat. Kalau guru saya dulu memberikan nasihat seperti ini. Kamu di pondok ngakan penyaman, tedung penyaman, belajar penyaman. Wah, enak berarti kalau gitu ya. Mondok kalau makan yang enak, tidur yang enak, kemudian belajar yang enak. Sampai sepakat enggak kira-kira? Apa yang dimaksud dengan perkataan ini? Maksudnya adalah makan yang enak itu adalah ketika dalam keadaan lapar. Jadi kalau belum lapar jangan makan. Makan untuk dalam rangka untuk menghilangkan lapar. Jangan terlalu kenyang sampai dengge-dengen. Kalau terlalu kenyang makan, maka enak pada enak? Tidak enak. Tubuh itu kemudian merasa berat karena terlalu kenyang. Maka makanlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan wara'. Harus wara' di dalam mencari ilmu. Kemudian yang ke-12, fima yurithul hifdha wan nisyan, yaitu nanti akan dipelajari tentang bab, yaitu apa saja yang dapat memperkuat hafalan, yang dapat meningkatkan hafalan, serta menjauhi dari lupa. Ini penting bagi orang yang belajar, yang mencari ilmu. Menghafal itu penting. Terkadang hambatannya itu adalah suka lupa. Sampean sudah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, ternyata besoknya lupa. Kemarin hafal, sekarang lupa. Ini apa sebabnya? Banyak. Tapi di antara sebab yang ada, yang paling dominan itu adalah maksiat. Suatu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, yaitu yang bernama Waqi'. Imam Syafi'i berkata, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Yang artinya, suatu ketika saya berkeluh kesah kepada guru saya, yaitu Imam Waqi'. Kemudian Imam Waqi' ini memberitahukan saya untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Kemudian Imam Waqi' ini memberitahukan kepada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asin. Sedangkan cahaya ilmu itu tidak akan pernah sekali-kali diberikan kepada orang yang bermaksiat. Singkatnya, jika sampean ingin hafalannya kuat, maka jauhilah maksiat. Jangan terlalu bermaksiat. Maksiat itu banyak. Ada maksiatnya mata, ada maksiatnya hidung, ada maksiatnya bibir, ada maksiatnya telinga, tangan, dan seterusnya. Jauhi semua maksiat itu. Maksiat mata satu misal, maka hindari melihat orang selain mahram kita.
selain mahram kita. Teman sampean di sekolah yang laki-laki, usahakan jangan sampai melihat, apalagi melotot gitu kan, sampai dilihat sedetail-detailnya. Wah, cowok ini berotot gitu. Dihindari. Atau maksiat kuping, mendengarkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Mendengarkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Satu misal mendengarkan ghibahnya orang, asan-rasan gitu kan, sampai ikut mendengar, dapat maksiatnya. Itu akan mengurangi nilai hafalan sampean. Hafalan sampean nanti akan cepat hilang. Atau maksiatnya mulut, pol-kompol, habis ngaji pol-kompol, habis itu asan-rasanan, hilang hafalannya. Kenapa? Karena maksiat. Maka jauhilah maksiat supaya terhindar dari lupa. Dan fasal terakhir, fima yajlibur rizqa, yaitu perkara yang menarik rezeki. Nah, ini menarik ini. Kalau berbicara tentang rezeki ini menarik. Sampai supaya mendapatkan rezeki yang banyak, apa triknya? Nah, itu nanti akan dipelajari. Sebaliknya juga sama, wa ma yamna'ur rizqa, yaitu perkara yang menghindari atau menghindarkan, mencegah dari rezeki. Orang seret rezekinya. Kenapa? Ada ininya. Ada pantangan-pantangan yang harus dihindari. Wa ma yazidu fil umri, dan perkara-perkara yang menambah umur. Apa maksud dari menambah umur? Bukankah manusia itu sudah ditentukan umurnya? Sejak zaman azali kita sudah ditentukan umurnya. Bahkan meninggalnya itu sudah ditentukan, sak menit-menitnya, sak detik-detiknya. Tapi kok disebut wa ma yazidu fil umri di sini? Ada perkara yang bisa menambah umur. Kok bisa? Nah, ternyata yang dimaksudkan itu bukan jumlah umurnya yang dari 60 kemudian berubah menjadi 70, tidak. Umurnya tetap 60. Namun 60, umurnya yang 60 ini diisi dengan hal-hal yang berkualitas, sehingga seakan-akan umurnya lebih dari itu. Contohnya seperti ini. Ada seorang ulama namanya Imam Nawawi. Beliau ini umurnya paling 48 kalau tidak salah, atau 40 berapa. Intinya beliau ini umurnya pendek. Tapi siapa yang tidak tahu dengan Imam Nawawi? Sampai sekarang itu diceritakan. Jadi seakan-akan beliau ini sekarang masih hidup, masih diceritakan. Ini makna sisi dari wa ma yazidu fil umri. Ada makna yang lainnya dari wa ma yazidu fil umri. Jadi sama sebenarnya, kita hidupnya 24 jam dalam sehari. Tapi ada bedanya antara orang yang menggunakan umur dengan sebaik mungkin dengan orang yang membuang umur. Orang yang menggunakan umur dengan sebaik mungkin, maka dalam 24 jam itu bisa menghafalkan Al-Quran sampai 3 kali, menghatamkan Al-Quran sampai 4 kali, 5 kali. Ada yang seperti itu. Berarti seakan-akan dia umurnya lebih panjang daripada yang tidak baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Wa ma yanqusu, dan apa yang mengurangi umur. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kemudian musannif di sini berdoa bahwa tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah semata, sehingga saya pasrah, tawakal kepada Allah, dan kepadanya nanti kita akan dikembalikan. Itu yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini, sehingga sebagai kesimpulan kita telah menambahkan 3 bab yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelumnya kita telah bahas 10 bab, dan tambahan 3 menjadi 13. Maka bab yang akan kita pelajari ke belakang ini ada 13 bab yang akan dimulai dengan fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.